ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wallah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Santri Rumah Kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan program kami Ngaji Rumah Kitab, dan kita teruskan pada pembacaan kitab Matan Safinatun Najah pada bab salat, dan kita sudah sampai pada tentang salat jamaah. Tapi sebelumnya, marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada Nabi kita, pada para ulama, kepada para sahabat tabi'in, pada para ulama, pada pengarang-pengarang kitab, khususan muallifi hadal kitab, wa ila muallimina wa masyayikhina wa asatidatina, nafa'anallahu bi'ulumihim fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif niyatul imamah, niat menjadi imam. Menjadi imam itu pada suatu saat harus dilafadzkan oleh seorang imam, dan pada saat yang lain tidak harus dia berniat menjadi imam. Di sini ada 4 keadaan seorang harus berniat menjadi imam. Alladzi, yang, yalzamu, wajib, fihi, dalam alladzi, apa, niyatul imamati, berniat menjadi imam. Arbaun, di 4 tempat. Yang pertama, al-jumu'atu, sholat Jumat, imam harus wajib berniat menjadi imam. Yang kedua, al-mu'adatu, yaitu sholat yang diulang, mengulang sholat berjamaah. Misalnya sholat berjamaah yang pertama tadi dianggap tidak sah, maka sepakat untuk dilaksanakan pengulangan sholat jamaah, dan imam harus berniat menjadi imam ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, al-manzuratu jama'atan, sholat yang dinazarkan untuk berjamaah. Imam harus berniat menjadi imam. Yang ketiga, al-mutaqaddimatu fi matfil matori, yaitu sholat jamak takdim saat hujan. Hujan yang lebat itu bisa dijadikan sebagai penyebab untuk dijamak sholat. Dan bila dilaksanakan dengan berjamaah, maka sang imam harus meniatkan dirinya untuk menjadi imam. Usolli, misalnya fardul isya'i jam'at taqdimin mustaqbal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kita teruskan tentang syurutul qudwah, yaitu syarat menjadi makmum. Syurutul qudwati, adapun syarat menjadi makmum, syarat bermakmum kepada imam, kepada orang lain, itu ahada asyara, ada 11. Yang pertama, an la ya'lam, hendaknya dia tidak mengetahui butlana salati imamihi, batalnya salatnya imam, batal salatnya imam.
bihadasin karena hadas, au ghairihi atau selain hadas. Jadi jika seseorang itu mendengar ada suara angin yang keluar dari imam, itu bisa jadi karena mikrofonnya sangat sensitif, maka dia tidak boleh makmum kepada imam tersebut. Yang kedua, an la ya'taqida, hendaknya tidak meyakini wujuba qadaiha, wajib mengulangi sholat alaihi atas imam. Jadi misalnya sholatnya imam itu dianggap tidak sah, maka dia harus diqadha, dia tidak boleh menjadi makmum pada imam tersebut. An la yakuna ma'muman, ini tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Makmum yang berimam kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam bagi kita. Yang berikutnya, la ummiyan, seseorang itu seorang yang ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis, tidak boleh dijadikan imam, karena syaratnya imam tentunya harus bacaannya yang benar. An la yataqaddama, hendaknya tidak mendahului, lebih ke depan, ala imamihi, atas imamnya, fil mauqifi, pada posisi tempatnya. Jadi makmum tidak boleh tempatnya itu lebih ke depan daripada imamnya. An ya'lama, hendaknya makmum mengetahui intiqalati imamihi, perpindahan gerakan imamnya rukuk, dia bisa mengetahui baik dengan ainian, dengan mata langsung satu tempat dengan imamnya, atau dengan visual melalui alat teknologi yang canggih, misalnya pakai layar di bagian belakang. Yang ketujuh, an yajtami'a fi masjidin, hendaknya imam dan makmum itu berkumpul dalam satu tempat. Au salasi mi'ati dhira'in takriban, atau meskipun ada jarak antara imam dan makmum itu maksimal adalah 300 hasta kira-kiranya. Jadi kalau sholat virtual tentu ini tidak sah. Virtual artinya tidak dalam satu ittihadul makan, tempatnya harus satu. Kalau misalnya dia terpisah oleh dinding, atau terpisah oleh jalan, atau terpisah oleh sungai, itu masih dalam satu ittihadul makan. Kalau berbeda tempat, tentu tidak sah. An yanwiyal qudwata, hendaknya berniat untuk menjadi makmum atau berniat mengikuti, awil jama'ata, berniat jamaah. An yatawafaqa nadmu salatihima. Yang kesembilan, sholat imam dan makmum itu harus berkesesuaian. Misalnya imamnya itu sholat isya, maka makmum pun harus sholat isya. An la yukhalifahu fi sunnatin, hendaknya makmum itu tidak menselisih atau tidak membedai fi sunnatin fahishatin, dalam satu sunnah al-mukhalafati, yang diperselisihkan. Yang terakhir, an yutabi'ahu, hendaknya makmum itu mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului dua rukun atau tertinggal dari imam dua rukun, harus mutaba'ah. Yang berikutnya adalah fasal tentang siapa yang boleh jadi imam bagi kita. Suwarul qudwati, gambaran sholat jamaah atau gambaran mengikuti imam, itu tis'un, ada 9. Tasihhu, yang sah, fi khamsin, di 5 gambaran.
Yang sah adalah satu, qudwatu rajulin, mengikuti imam laki-laki, baik itu perempuan, makmumnya perempuan, atau hamba sahaya, sah untuk dijadikan imam seorang laki-laki. Qudwatum ra'atin, makmum perempuan itu mengikuti birojulin, dengan imam laki-laki. Yang ketiga, qudwatu khunsa birojulin, makmum orang yang berjenis kelamin tidak jelas atau banci, itu boleh atau sah mengikuti imam laki-laki. Qudwatum ra'atin bi khunsa, seorang perempuan menjadi makmum dari imam yang banci. Qudwatum ra'atin bimra'atin, perempuan menjadi imam bagi perempuan yang lain. Jadi 5 hal ini sah dalam imamah, dalam salat berjamaah. Wa tabtulu fi arba'in, dan jamaah itu tidak sah dalam 4 hal. Yang pertama, qudwatu rajulin bimra'atin, laki-laki makmum dari seorang perempuan. Meskipun emansipasi wanita, tapi dalam solat, ibadah solat, perempuan tidak sah menjadi imam bagi laki-laki. Qudwatu rajulin bi khunsa, seorang yang tidak jelas kelaminnya, al-khunsa, banci, tidak boleh menjadi imam bagi orang-orang laki-laki. Qudwatu khunsa bimra'atin, seorang khunsa tidak boleh bermakmum kepada seorang perempuan. Qudwatu khunsa bi khunsa, khunsa dengan khunsa tidak boleh mengimami, khunsa tidak boleh menjadi makmum bagi khunsa yang lain. Demikian bacaan kita 3 fasal pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan niat imam, kemudian syarat menjadi makmum, dan siapakah yang sah menjadi imam dalam salat kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.